Halo, selamat sore Tribuners. Kali ini ada Mufti Fauzia menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi hari Sabtu 14 Mei 2022. Kali ini Tribuners, berbagai informasi terkait wisata maupun kuliner akan Mufti sajikan untuk Anda. Pastinya akan disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk Anda warga Kota Bogor yang ingin menikmati kopi klotok, tak perlu jauh-jauh ke Yogyakarta. Pasalnya, kini kopi klotok bisa dinikmati di kawasan Puncak Bogor. Ada kopi klotok spesial lantaran milik Siti Hediati Haryadi yang merupakan putri mendiang Presiden Soeharto. Kopi klotok Cisarua ini pun sama persis dengan kopi klotok yang berada di Yogyakarta. Di tempat kopi ini memiliki sejumlah area menarik yang ditawarkan, mulai dari rumah joglo, lesehan seperti di aula, dan juga lesehan di rerumputan seperti piknik. Dan lokasi ini juga semakin menarik karena kental dengan nuansa Jawa dan juga sejuk dengan banyaknya pepohonan. Untuk tahu antusias pengunjung dan juga menu yang ditawarkan di sana, sudah ada rekan kami. Ada Siti Fauzia dari Tribun Bogor dengan informasinya. Silakan Siti. Ya, terima kasih rekan Mufti. Di mana kopi klotok ini ternyata memang milik Siti Hediati Haryadi, putri mendiang Presiden Soeharto, yang di mana kopi klotok ini berlokasi di Jalan Raya Puncak, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Nah, kopi klotok Cisarua ini pun sama persis dengan kopi klotok yang berada di Yogyakarta. Dan pantauan kami, kopi klotok ini memiliki sejumlah area yang ditawarkan, mulai dari area rumah joglo, lesehan seperti di aula, dan lesehan di rerumputan seperti piknik. Nah, area yang ditawarkan pun dikelilingi oleh pepohonan dan hamparan rumput yang membuat pengunjung akan merasa nyaman. Suasana asri dan ikon Jawa yang kental membuat pengunjung merasakan seperti berada di kampung halamannya sendiri. Nah, uniknya lagi, kopi klotok Cisarua ini ternyata memiliki sejumlah varian sayur lodeh yang menjadi menu andalan dan hanya menyediakan satu kopi andalan. Nah, kopi klotok di Cisarua ini pun buka pukul 10.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat, dan tak perlu merogoh kocek lebih dalam, mulai dari Rp5.000 sampai Rp28.500. Pengunjung sudah dapat menikmati kopi klotok di Cisarua, Kabupaten Bogor. Begitu rekan Mufti. Baik, terima kasih rekan Siti Fauzia atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kali ini kita akan menuju ke wilayah Bali. Di Bali ini ada pantai yang menarik untuk dikunjungi, yakni Pantai Segara Ayu. Di pantai ini pengunjung bisa menikmati wahana permainan kano, penyewaan ban, berenang, berendam hingga bersantai. Ada juga banyak kafe yang ditawarkan di sekitaran lokasi. Dan objek wisata Pantai Segara Ayu di Sanur, Denpasar, Bali ini juga menawarkan beragam keindahan. Suasana pantainya pun juga tenang serta menyajikan kedamaian kepada setiap pengunjung yang datang. Dan di pagi hari pantai ini juga selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak pengunjung yang menikmati keindahan sunrise di lokasi wisata ini. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami, ada Arini Valentia Cusni dari Tribun Bali. Silakan Arini. Halo, selamat sore rekan Mufti dan juga Tribuners. Memang Pantai Segara Ayu ini adalah salah satu pantai yang memiliki garis pantai yang sama dengan Pantai Sanur. Mungkin bagi Tribuners sudah tidak asing lagi dengan Pantai Sanur, namun Pantai Sanur ini kalau sore hari, namun Pantai Sanur ini jika sore hari itu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Jadi salah satu referensi untuk kita menikmati sore hari maupun sunrise itu di Pantai Segara Ayu bisa menjadi salah satu rekomendasi yang mudah diakses oleh Tribuners, yaitu karena ini berlokasi di Denpasar, di desa Sanur Kau, Kecamatan Denpasar Selatan. Nah, di sini Tribuners hanya membayar parkir saja Mufti, hanya Rp2.000 saja untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Nah, di sini Tribuners bisa melakukan aktivitas selain bersantai, kemudian berenang. Di sini juga ada wahana baru yaitu permainan kano Mufti. Jadi di sini Tribuners hanya membayar Rp30.000 per orang. Itu Tribuners bisa menyewa kano selama 1 jam. Terserah Tribuners mau menaiki kano itu ke arah mana seperti itu. Dan di sini juga tersedia pemandu juga. Jadi buat Tribuners yang takut untuk main kano sendirian gitu, itu bisa menyewa pemandu dan itu sudah free
dari harga tiket tersebut. Nah, di sini juga yang menjadi salah satu ikonnya yaitu Pantai Segara Ayu ini memiliki ikon pasir putihnya yang sangat halus Mufti. Jadi untuk anak-anak maupun kita mau bermain pasir itu aman banget karena memang pasirnya yang halus dan juga pasir putihnya itu juga halus. Nah, di sepanjang Pantai Segara Ayu ini juga tersedia beberapa kafe, beach club yang bisa pastinya untuk kunjungi. Seperti itu rekan Mufti. Baik, rekan Arini dari Tribun Bali atas informasinya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kali ini kita akan melihat prosesi pencucian benda pusaka di wilayah Depati Tigo, Luhah, Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci. Pencucian benda pusaka yang disebut Keduri SKU ini dilakukan setiap 5 tahun sekali. Sebelum prosesi dilakukan, ini seluruhnya berkumpul di masjid. Saat arakan berlangsung, seluruhnya juga diiringi dengan gong yang sesekali ditabuh. Dalam prosesi itu terlihat ditutup dengan kain putih. Nah, untuk tahu Tribuners, proses pemandian pusaka ini juga rekan kami Heru Pitra dari Tribun Jambi akan menginformasikan untuk Anda. Silakan Heru. Terima kasih Mufti. Tribuners, di Kabupaten Kerinci, hampir setiap desa memiliki barang pusaka. Barang pusaka itulah yang disebut dengan SKO. Nah, setiap SKO ini akan dibersihkan di berbagai daerah juga beragam, namun pada umumnya pusaka tersebut dibersihkan atau diturunkan dari tempatnya selama 5 tahun sekali. Nah, kemarin di Desa Tanjung Tanah, tepatnya 3 luak Desa Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, pusaka tersebut diturunkan dan dibersihkan atau dilakukan penyucian kembali terhadap pusaka tersebut. Di 3 luak Desa Tanjung Tanah, pusaka yang terdapat di situ ada 3 jenis ya, pusaka utama yang ada. Namun dari 3 itu ada terdapat sekitar 10 sampai 15 barang pusaka. Salah satunya adalah pusaka Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah. Ternyata di beberapa tahun yang lalu di desa ini sudah ada kitab undang-undangnya. Isinya ya ini mengatur tentang hukuman atau kejahatan sama dengan undang-undang yang ada kita saat ini. Nah, untuk melakukan penyucian ini ada beberapa prosesi yang dilakukan oleh masyarakat, terutama pemangku adat di sana seperti nenek mama, tokoh masyarakat itu mengenakan pakaian adat wilayah setempat. Kemudian mereka mendatangi tempat pusaka itu diletakkan, yakni di pucuk Depati atau yang ketua Depati. Di rumah ketua Depati itulah pusaka tersebut diletakkan. Di sini Depati di Desa Tucana ada 3 Depati dan itulah didatangi oleh para Depati ulama untuk melakukan penyucian pusaka tersebut. Nah, prosesi ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan masyarakat tidak ingin ketinggalan mengikuti prosesi Keduri SKO ini karena di sini semua masyarakat mempersiapkan makanan untuk Keduri SKO tersebut. Nah, puncak acaranya yakni pada hari ini, yakni Sabtu 14 Mei itu dilakukan Keduri atau makan bersama dengan masyarakat. Nah, sementara sehari sebelumnya itu dilakukan penyucian SKO atau penyucian barang pusaka tersebut yang terdapat di rumah Depati. Demikian, Mufti. Baik, terima kasih atas informasi dan juga laporan Anda, Heru Pitra dari Tribun Jambi. Baik Tribuners, kita akan menuju ke informasi lain. Pengunjung bioskop di Kota Tegal ini meningkat secara signifikan dalam 2 minggu terakhir. Penjualan tiket pun meningkat hingga perharinya ini bisa mencapai 2.000 tiket terjual. Pengunjung bioskop-bioskop ini sangat membludak di masa libur Lebaran. Bioskop juga disebut kembali bangkit setelah sebelumnya selama 2 tahun mati suri akibat pandemi COVID-19. Nah, selain itu banyak pula film yang dirilis dan sudah dinanti para penggemar yang
menjadi bioskop kini mulai ramai dikunjungi. Pihak pengelola pun bahkan memprediksi tingginya antusias untuk menonton film pun akan terus ramai hingga Juli 2022. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan kami, ada Fajar Bahrudin Ahmad dari Tribun Jakarta. Silakan rekan Fajar. Ya, terima kasih Mufti. Betul bahwa memang bioskop-bioskop di Tegal ini sejak libur Lebaran hingga saat ini masih ramai oleh pengunjung dan penonton, terutama setelah hadirnya film horor yang berjudul KKN di Desa Penari. Nah, ramainya bioskop ini tercatat sudah terpantau sudah sekitar 2 minggu, tepatnya setelah 30 April. Bahkan dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Tegal menyebutkan bahwa momentum libur Lebaran ini menjadi awal kebangkitan dari sektor pariwisata bioskop di Tegal, karena seperti yang telah diketahui 2 tahun sebelumnya, bioskop ini menjadi satu sektor pariwisata yang cukup terpuruk dan dapat dikatakan mati suri. Dan Kepala Bidang Pariwisata Bapak Maman pun mengatakan bahwa membludaknya penonton ini merata hampir di seluruh bioskop yang ada di Tegal. Ada 3 bioskop, di Gajah Mada Cinema, lalu ada di Cinepolis Pacific Mall, dan ada juga di CGV Transmart. Dan Pak Maman mencatat bahwa penjualan tiket itu pada libur Lebaran per hari bisa mencapai 2.000 tiket, itu untuk satu bioskop. Padahal jika paling ramai pada hari biasa-biasanya, penjualan tiket itu hanya mencapai 500 sampai 800 tiket. Dan Pak Maman pun jadi menjelaskan ada beberapa faktor yang melatar belakangi. Pertama, karena Kota Tegal sudah berstatus PPKM level 1 pada libur Lebaran kemarin. Kedua, karena diperbolehkannya libur mudik Lebaran tahun 2022 oleh pemerintah pusat. Dan ketiga, karena adanya film KKN di Desa Penari. Dan sedangkan dari pengelola bioskop, salah satunya yaitu manajer brand marketing partnership Cinepolis Indonesia, Bu Indriana, menyampaikan bahwa keramaian bioskop ini diprediksi akan sampai Juli 2022. Karena selain film KKN di Desa Penari ataupun Kuntilanak 3, masih ada film-film bagus lainnya seperti The Doll 3, lalu ada film Thor, dan ada juga film Jurassic World. Seperti itu, Mufti. Baik, rekan Fajar dan juga Tribuners, terkait dengan informasi tersebut, rekan kami Fajar juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata Disporapar Kota Tegal bernama Maman Suherman. Berikut informasinya. Terima kasih, bukan lagi antusias tapi membludak, apalagi setelah diberlakukannya level PPKM di Kota Tegal kemarin berdasarkan Inmendagri, kita level 1, kemudian mudik diperbolehkan. Hasil pantauan kami ke 3 bioskop untuk kunjungan di hari Lebaran itu, libur Lebaran, dari 5 bioskop atau 5 sinema itu satu hari tiket yang terjual bisa sampai 2.000 tiket, luar biasa sekali. Kalau pesan dinas untuk pengelola bioskop dan pengunjung apa, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini pengusaha bioskop itu tiga-tiganya menerapkan scan barcode Peduli Lindungi. Mereka ketat, yang tidak dapat kalau kemarin kan dikhawatirkan sepi pengunjung karena terjadi ini scan barcode Peduli Lindungi. Namun sekarang kesadaran masyarakat sudah tahu bahwa nonton bioskop harus punya itu sudah vaksin booster ketiga. Ada imbauan, Pak, untuk para pengusaha bioskop tetap jangan kendor ya, jangan sampai karena membeludaknya atau asosiasi pengunjung melalaikan protokol kesehatan. Seperti itu. Tetap Peduli Lindungi sebagai garda terdepan harus diterapkan. Siap, matur.
Tribuners, bagi Anda yang sedang mencari tempat nongkrong di Karanganyar, ada rekomendasi untuk Anda. Di arah Tawangmangu, ini ada tempat nongkrong yang baru dan juga estetis dengan nama Bento Kopi. Bento Kopi merupakan tempat nongkrong asyik yang dilengkapi dengan spot Instagramable. Selain Instagramable, Bento Kopi juga terkenal sebagai tempat makan yang murah meriah. Aneka menu bento dan camilan di sana dibanderol mulai dari harga 10 ribuan saja. Banyak pula menu dan minuman yang ditawarkan. Nah, untuk minumannya sendiri memang Bento Kopi menyediakan berbagai minuman kopi, coklat, teh, squash, dan juga lain sebagainya. Untuk tahu lokasinya seperti apa, rekan kami Nurul dari Tribun Travel akan menginformasikannya untuk Anda. Silakan rekan Nurul. Iya, terima kasih Mufti. Nah, buat Tribuners yang ingin liburan akhir pekan ke Karanganyar, di sini ada tempat nongkrong kekinian yang baru namanya Bento Kopi Karanganyar. Bento Kopi Karanganyar sendiri ada di Jalan Lawu, Popongan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, tempat nongkrong ini memiliki 2 area semi outdoor dan juga indoor yang ber-AC. Jadi buat Tribuners yang ingin nongkrong dengan teman-teman maupun keluarga, bisa memilih tempatnya sendiri. Ada tempat duduk dengan kursi kayu, tempat duduk rotan maupun lesehan dengan bantal dan juga lesehan beanbag. Nah, sesuai dengan namanya, Bento Kopi ini menghadirkan menu spesial yaitu bento. Namun uniknya di sini ada bento nasi dan juga bento mie. Di sini tersedia bento dengan suiran ayam, potongan ayam yang dagingnya cukup besar dan juga menu lain seperti rice bowl. Nah, untuk Tribuners yang suka makan pedas, di sini tersedia juga rice bowl dengan ayam black pepper dan juga untuk Tribuners yang suka makan manis bisa nyobain rice bowl dengan ayam teriyaki. Kemudian untuk menu minumannya, di Bento Kopi Karanganyar sendiri menyediakan minuman kopi hangat maupun kopi dingin, kemudian coklat, teh, squash, dan lain sebagainya. Harganya pun cukup terjangkau mulai dari 10 ribuan. Dan yang paling mahal dibanderol sekitar 22 ribuan saja per porsi. Kemudian Bento Kopi Karanganyar juga melengkapi sesuai protokol kesehatan, dilengkapi dengan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, kemudian ada screening suhu tubuh di bagian pintu masuk, dan juga tempat duduknya ini sudah berjarak antar tempat duduk yang satu dengan yang lainnya, sehingga Tribuners bisa liburan dengan aman sambil nongkrong dengan teman-temannya di sana. Sekian Mufti. Baik, terima kasih Nurul atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali Nurul. Baik Tribuners, masih banyak informasi menarik yang akan kami sajikan untuk Anda. Setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya, jadi tetaplah bersama kami di Live Tribun Travel Update. Di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kopernika? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kopernika? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kopernika? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Bahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Bahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, Baik, terima kasih Tribuners, ada masih bersama kami dalam live Tribun Travel Update. Tribuners, pedagang kaki lima atau PKL dan juga pengunjung ini menyambut gembira dibukanya kembali pasar Sabtu Minggu di sekitaran alun-alun di Kabupaten Karanganyar yang saat akhir pekan buka kembali Tribuners. Hal itu membuat lapak pedagang ini telah tertata rapi dan di sekitaran plaza alun-alun serta Taman Air Mancur Kabupaten Karanganyar juga berjajar rapi. Sejumlah wahana permainan anak yang dapat dijajal para pengunjung juga mulai beroperasi. Digambarkan bahwa sebelumnya ini Dinas telah mencabut surat keputusan penutupan sementara pasar tersebut sebagai upaya pencegahan dan juga penanganan COVID-19. Nah, pihaknya pun juga melakukan penataan kembali serta gladi bersih sebelum pembukaan dilakukan. Kini masyarakat setempat pun sudah kembali bisa menikmati fasilitas yang tersedia. Lokasi ini juga bisa menjadi pilihan Anda untuk mengisi waktu bersama dengan keluarga. Bagaimana situasi selesai dibukanya tempat ini akan disampaikan rekan kami, ada Agus Iswadi dari Tribun Jateng dengan informasinya. Silakan Agus. Ya, baik Mufti, dapat dilaporkan berdasarkan pantauan dari tribunjateng.com di sekitaran alun-alun Kabupaten Karanganyar terpantau untuk pengunjung serta lapak pedagang ramai pada hari pertama pasca dicabutnya SK keputusan divakumkannya operasional pasar Sabtu dan Minggu di wilayah Kabupaten Karanganyar sebagai upaya dalam rangka pencegahan dan pencegahan pandemi COVID-19. Adapun untuk di sekitaran alun-alun kabupaten ini ada sekitar 600 lapak pedagang yang beroperasi, baik itu di sekitar plaza alun-alun Kabupaten Karanganyar, kemudian di sekitar
taman air mancur, serta di sepanjang atau di pinggiran trotoar jalan di alun-alun Kabupaten Karanganyar. Adapun kaitannya dengan dioperasikannya kembali pasar Sabtu dan Minggu ini, pihak dinas, yaitu Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja dan Koperasi UMKM Kabupaten Karanganyar menghimbau kepada para pedagang supaya mentaati aturan yang ada serta menjaga kebersihan, serta jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu tetap mengenakan masker. Di sisi lain, kaitannya dengan dioperasikannya kembali pasar Sabtu dan Minggu pasca vakum sementara selama hampir 2 tahun untuk upaya pencegahan pandemi COVID-19, pedagang juga telah dikenakan retribusi layaknya kondisi normal. Mengingat sebelumnya pasca penutupan atau pandemi itu, dinas tidak mengenakan retribusi kepada para pedagang di sekitar pasar Sabtu dan Minggu. Dapat diinformasikan juga kaitannya dengan operasional pasar Minggu pada esok hari bertepatan juga dengan dibukanya kembali Car Free Day yang sempat vakum selama hampir 2 tahun. Adapun untuk Car Free Day pada esok hari berbeda dengan Car Free Day yang sebelumnya, mengingat untuk rute pada Car Free Day esok hari diperpendek, yaitu mulai dari Simpang 4 Papahan hingga Simpang 4 Pegadaian. Kaitannya dengan Car Free Day, petugas juga telah melakukan persiapan dengan pengecekan portal serta berkoordinasi lintas sektoral, baik itu dengan pihak Polres Karanganyar serta dinas terkait. Adapun kaitannya dengan pasar Sabtu dan Minggu ini disambut baik oleh pedagang dan juga pengunjung di wilayah Kabupaten Karanganyar. Dan untuk pasar rakyat ini dapat dijadikan alternatif bagi para wisatawan maupun warga lokal untuk berjalan-jalan ataupun berekreasi bersama saat akhir pekan. Ada berbagai jenis untuk wahana permainan anak juga di sekitaran Plaza Alun-Alun Kabupaten Karanganyar, seperti mainan anak, kemudian ada istana balon dan juga skuter. Selain itu, apabila lelah untuk saat berkunjung di seputaran pasar Sabtu dan Minggu, pengunjung juga dapat menikmati beragam jenis olahan kuliner yang berada di wilayah pasar Sabtu dan Minggu. Begitu, Mufti. Baik, terima kasih rekan Agus Siswadi dari Tribun Jateng atas informasi Anda. Dan Tribuners, ada pula informasi dari PKL setempat bernama Ngadiono. Berikut informasinya. Yono, Pak. Yono. Ya. Di sini menyewakan apa? Rental mobil mainan anak. Tanggapannya gimana setelah mulai dicabutnya SK penutupan sementara pasar Sabtu Minggu ini? Kita sebagai PKL, pengguna PKL di lapangan, ya merasa gembira, Pak. Bisa kita roda perekonomian bisa naik lagi, bisa berputar lagi, bisa normal lagi. Kita sebagai PKL umumnya dan masyarakat sekitar lebih gembira, lebih suka. Biasanya sekali naik berapa? Kalau dulu 10.000, sekarang naik 15.000. Hanya motor ini, mobil ini aja? Mobil ya sama ini sniper. Sniper berapa? Sniper 10.000 itu bisa. Tribuners, ada wisata yang patut dicoba di wilayah Palembang yang diberi nama Kambang Iwak. Di sana banyak objek permainan yang berkaitan dengan anak-anak. Mulai dari permainan pasir kinetik, mancing ikan, mancing bola, melukis, hingga bermain perosotan. Taman ini juga menjadi tempat favorit warga Palembang untuk berolahraga jogging di sekitar kawasan Kambang Iwak. Di sini juga ada jogging track yang juga kolam yang luasnya ini sekira 750 meter. Selain itu, di sepanjang Kambang Iwak juga ada para pedagang kaki lima hingga kafe yang ada di sana. Lokasi yang asri dan strategis juga mendukung banyak kafe yang bisa digunakan tak sekedar makan, tapi juga bisa menjadi tempat nongkrong untuk mengisi acara akhir pekan. Dan suasana di sana juga akan disampaikan oleh rekan kami, ada Anissa dari Tribun Sumsel. Silakan Anissa dengan informasi Anda. Baik Mufti, sesuai dengan pantauan bahwa Kambang Iwak merupakan salah satu destinasi wisata favorit bagi warga Palembang di akhir pekan, di mana setiap hari Sabtu dan Minggu itu baik pagi maupun sore itu selalu ramai didatangkan oleh warga yang ingin berolahraga, karena di Kambang Iwak sendiri memiliki beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh warga untuk berolahraga. Salah satunya itu jogging track ya, kemudian ada beberapa alat olahraga seperti sepeda dan lain-lain. Nah, selain itu di sini juga ada beberapa tempat yang dapat digunakan masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga,
teman, sahabat, dan pasangan. Dapat lihat juga di situ ada beberapa anak dari sekolah yang datang untuk berlatih ya, salah satunya berlatih pramuka juga karena tempat yang sangat luas. Selain itu ada juga wahana untuk anak-anak, wahana bermain seperti perosotan, terowongan ya, panahan, dan banyak lagi. Selain tempat wahana yang digunakan itu gratis, tempat ini juga dapat digunakan untuk bersantai dan berfoto karena tempatnya sangat asri dan dingin ya, karena banyak sekali tumbuhan yang ada di sana. Kemudian ada beberapa pedagang kaki lima yang menawarkan makanan dan minuman bagi para warga yang datang untuk berolahraga. Tidak hanya itu, ada beberapa kafe yang sangat menarik dan memiliki ciri khas agar para pengunjung setelah menghabiskan waktu berolahraga dapat beristirahat di kafe sambil menikmati cemilan dan makanan yang tentunya harganya ramah di kantong. Baik, Mukti, itulah dari saya. Baik, terima kasih Anissa atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, berbagai lokasi wisata di Kabupaten Musirawas ramai dikunjungi masyarakat selama liburan. Tak terkecuali dengan Taman Beregam Musirawas yang terletak di kawasan Agropolitan Center, Kecamatan Muara Beli di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Bukan hanya pengunjung warga lokal di Kabupaten Musirawas saja, tapi juga banyak warga luar daerah yang berkunjung ke lokasi tersebut. Di lokasi wisata Taman Beregam ini juga banyak disediakan aneka mainan anak-anak karena memang Taman Beregam ini merupakan lokasi wisata keluarga sehingga sebagian besar pengunjung adalah para orang tua yang mengajak anak-anaknya untuk bermain di lokasi wisata Taman Beregam ini. Lengkap informasinya akan disampaikan rekan kami Ade Ahmad Farozi dari Sriwijaya Post. Silakan rekan Ahmad. Baik, terima kasih Mukti dan para tribuners dari Kabupaten Musirawas. Dapat saya laporkan bahwa salah satu lokasi rekreasi keluarga di Kabupaten Musirawas ini yang cukup ramai atau cukup digemari masyarakat itu adalah di Taman Beregam. Beregam itu bahasa daerah yang berarti bermain, artinya Taman Beregam itu adalah taman bermain. Nah, maka sesuai sekali mengajak anak-anak untuk bermain di sini karena di lokasi ini banyak sekali wahana untuk bermain anak-anak seperti perosotan, lompat-lompatan dan sebagainya. Kemudian di bagian tengahnya itu ada lapangan luas yang disediakan fasilitas mainan mobil-mobilan atau juga sepeda-sepedaan, motor-motoran dan juga sarana angkutan yang berbentuk mainan lainnya. Di lokasi ini keluarga yang mengajak anak-anaknya bisa bermain di sini dengan menyewa dengan sangat terjangkau, itu dengan harga berkisar sekitar 10.000 atau 15.000 untuk satu kali permainan. Jadi untuk bermain di sini cukup bebas dan murah. Kemudian di lokasi ini jadi favorit juga karena dia mudah dijangkau ya. Lokasinya sangat mudah dijangkau karena letaknya berada di ibu kota kabupaten. Dia juga di sisi Jalinsum sehingga memudahkan akses masyarakat untuk mendatangi lokasi ini. Karena lokasinya mudah dijangkau, maka masyarakat banyak yang singgah di tempat ini, bukan hanya warga lokal ya. Kadang-kadang pendatang dari luar provinsi pun yang nggak kebetulan lewat bisa menyempatkan diri untuk istirahat atau bermain, mengajak anak-anak bermain di lokasi ini ya. Di Taman Beregam ini banyak sekali fasilitas lainnya juga. Selain ada untuk wahana main anak-anak juga ada untuk olahraga ya, ada wahana panjat dinding. Panjat dinding ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang hobi dengan wall climbing ini untuk bisa latihan di sini ya. Kemudian ada juga untuk jogging track sehingga masyarakat yang hobi jogging bisa juga memanfaatkan lokasi di Taman Beregam ini. Murah juga di sini sehingga tidak menguras kantong apabila kita datang ke sini karena tidak dipungut biaya untuk datang ke sini. Paling-paling kita hanya bayar parkiran ataupun bayar makanan minuman kuliner yang ada disediakan di tempat ini. Demikian Mukti. Baik, terima kasih Ahmad Farozi dari Sriwijaya Post dan Tribuners. Ada pula informasi dan juga pengakuan dari Clara yang merupakan penyedia jasa permainan anak di Taman Beregam. Berikut informasinya. Mobilnya berapa Bu satu ini? 15.000, 10 menit. 10 menit 15.000 ya? Oke. Ini saat liburan ini ramai Bu ya? Kami dari lebaran kedua. Dari lebaran kedua ya? Ini kalau sehari bisa dapat berapa omsetnya ini? Berapa kali disewa? Ini lebih dari 60 kali. Lebih dari 60 kali ya? 4. Soalnya kalau 3 mobil ini dapat duit 600-700. Ada berapa unit punya Ibu? 3 unit ya?
Oke. Baik Tribuners, kali ini saatnya kita kulineran. Ada kuliner nikmat di Lampung dengan nama Ayam Geprek Jogja yang ada di Kampung Baru, Bandar Lampung. Di sana rumah makan ini menjajakan makanan dengan cara prasmanan. Pengunjung juga dapat memilih sendiri ayam dan juga nasi. Mereka diperbolehkan mengambil sendiri sesuai dengan porsi masing-masing. Sedangkan penyajian sambal gepreknya sendiri juga disajikan dengan cabai yang segar. Informasi lengkapnya juga akan disampaikan oleh rekan kami, ada Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih Mufti. Jadi bagi Tribuners yang berada di Kota Bandar Lampung, ada satu kuliner rekomendasi yang bisa dijajal Tribuners ketika berkunjung ke Kampung Baru, Kota Bandar Lampung. Nah, daerah Kampung Baru ini sendiri berada tepat di belakang kampus Universitas Lampung, di mana di area tersebut terdapat banyak mahasiswa-mahasiswa yang memang sedang melanjutkan studi di Universitas Lampung tersebut. Dan di area tersebut terdapat satu warung makan bernama Ayam Geprek Jogja, di mana warung makan tersebut terlihat cukup ramai dikunjungi oleh mahasiswa-mahasiswa setempat, di mana cara penyajiannya cukup unik. Jadi mahasiswa yang hendak membeli ayam geprek Jogja tersebut, mahasiswa tersebut atau pembeli langsung mengambil sendiri piring, lalu mengambil sendiri nasi, kemudian ayam, lalu ada juga lauk-lauk tambahan, dan kemudian pembeli juga bisa langsung menyerahkan ayam yang dipilihnya dan juga langsung merequest tingkat kepedasan cabainya. Jadi cabainya itu langsung diracik tepat di hadapan pengunjung. Jadi pengunjung bisa memperhatikan bagaimana cara koki meracik sambal geprek khas geprek Jogja tersebut. Dan di sini bedanya dengan geprek lain, sesuai dengan informasi yang didapat melalui Imron, sang owner Ayam Geprek Jogja. Jadi kota Jogja diambil di dalam nama tersebut karena terinspirasi dengan cara penyajian ayam geprek yang ada di kota Jogja. Jadi bedanya dengan ayam geprek yang disajikan itu ayam tepung benar-benar digeprek sampai sedikit halus bersama tulang-tulang dan juga langsung dicampur dengan cabai yang segar, cabai yang masih segar. Jadi cabainya tidak dimasak lebih dahulu, jadi cabainya benar-benar masih segar sehingga bisa menimbulkan rasa yang lebih menggugah di lidahnya. Jadi rasa pedasnya lebih terasa. Dan untuk rasa ayam gepreknya sendiri, ayam tepungnya sendiri, di situ apabila Tribuners perhatikan, di situ juga tercampur campuran lada hitam yang sedikit pedas juga, sehingga menambah rasa pedas dalam ayam geprek tersebut. Dan untuk rasa tepungnya sendiri itu gurih dan juga empuk pada dagingnya. Jadi Tribuners bisa coba langsung dengan harga Rp12.000 saja. Tribuners juga bisa nambah nasi sepuasnya sampai kenyang. Jadi Tribuners harga ayam geprek Jogja tersebut dibanderol sesuai dengan budget para mahasiswa setempat. Demikian Mufti. Baik, terima kasih Agustina dari Tribun Lampung atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan menuju ke informasi terakhir yang datang dari wilayah Jakarta. Ada pergelaran May Day Fiesta di 2022 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sedikitnya ada sekitar 50.000 orang yang terdiri dari sejumlah elemen buruh. Ini mengikuti aksi May Day Fiesta yang berlangsung dalam rangka memperingati Hari Buruh atau May Day hari ini. Ribuan masyarakat juga terlihat memadati area, dan untuk tahu situasi di sana seperti
apa? Kami juga sudah terhubung dengan rekan kami, ada Pebi Adiliana dari Tribun Jakarta. Silakan Pebi, laporan Anda. Ya, Mufti, ribuan elemen buruh mulai meramaikan Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta sejak tadi pagi, tepatnya hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022. Sedikitnya ada sekitar 50.000 orang yang terdiri dari sejumlah elemen pekerja yang mengikuti aksi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Buruh atau May Day hari ini, begitu Mufti. Nah, Presiden Partai Buruh Said Iqbal sendiri mengatakan bahwa massa buruh yang datang untuk mengikuti aksi tersebut terdiri dari sejumlah elemen, mulai dari pekerja tani, kemudian juga ada nelayan, guru honorer, ojol, ibu rumah tangga, pedagang kaki lima, dan beberapa elemen buruh lainnya. Nah, menurut pantauan kami di lokasi sejak pagi hari ini, sejumlah massa sudah mulai meramaikan Stadion Utama Gelora Bung Karno sejak pukul 11:30 siang atau sekitar 11:30 waktu Indonesia Barat. Ribuan buruh tersebut berdatangan untuk masuk ke area dalam SUGBK dalam rangkaian acara May Day Fiesta tersebut. Adapun selain dari buruh yang sudah berada di sini, sebagian diantaranya juga tadi pagi terlebih dahulu mengikuti aksi demo yang digelar di gedung DPR RI pada pagi ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk aksi demo tersebut, mereka menyuarakan beberapa hal, diantaranya terkait penolakan omnibus law, begitu, kemudian juga ada tolak upah murah, hapus outsourcing, dan beberapa tuntutan lainnya. Namun untuk acara May Day Fiesta yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini memang diselenggarakan dengan cukup meriah, begitu, karena terdapat sejumlah rangkaian acara juga, salah satunya dimeriahkan oleh hiburan musik dari beberapa pengisi acara. Nah, tadi salah satunya juga menurut pantauan kami ada band Govinda yang turut menghibur para pekerja atau buruh yang mengikuti aksi May Day Fiesta di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Begitu, Mufti. Baik, rekan Pebi dan juga Tribuners, terkait dengan informasi tersebut, rekan kami Pebi Adiliana dari Tribun Jakarta juga sempat melakukan wawancara, dan berikut informasinya. Pada kesempatan ini kami melakukan May Day Fiesta. Ada kurang lebih 50.000 buruh. Kami telah berkoordinasi 2 minggu yang lalu karena mencari tempat susah. Akhirnya dengan bantuan berbagai pihak, Setnek, pihak kepolisian, Mabes Polisi, dan Polda Metro Jaya akhirnya bisa menggunakan GBK dengan beberapa persyaratan. Persyaratan pertama harus memenuhi protokol kesehatan. Dengan demikian, setengah jumlah massa yang direncanakan 100.000 orang, kami kurangi mendekati 50.000 orang. Kapasitas GBK tentu sekitar 76.000 orang. Dan kita coba untuk menjaga jarak satu bangku kosong, memakai masker, dan melakukan tes antigen. Sudah booster, rata-rata buruh sudah booster. Itulah kesepakatan, akhirnya boleh menggunakan GBK. JIS dan Istora tidak kami jadi gunakan. Kemudian massa buruh berasal dari elemen buruh, tani, nelayan, guru honorer, ya, PRT, miskin kota, ya, kemudian juga ada dari ojol, ada juga dari ibu rumah tangga, ada juga dari orang-orang pedagang kaki lima, dan kelompok-kelompok miskin kota, miskin desa, maupun orang-orang yang terpinggirkan berdasarkan, yaitu kami sebut kelas pekerja. Pada hari ini kegiatan ada 2, tadi sudah kita sama-sama saksikan, jam 10 sampai dengan jam 12 siang, aksi di depan gedung DPR hanya menyampaikan aspirasi untuk memastikan pemilu 2024 oleh KPU dapat dilaksanakan tepat waktu 14 Februari 2024 dan jurdil serta tolak politik uang. Di samping itu ada isu-isu kerakyatan yang tentu kami angkat. Ada 18
Baik Tribuners, demikianlah informasi dalam live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.